Oke, undangan klarifikasi Ya, atas pelaporan Joko Widodo. Joko Widodo. Ya, tapi tidak ada nama terlapornya. Tidak ada nama terlapornya. Iya, jadi ini aneh juga. Apakah ini peristiwa pidana atau tidak? Mhm. Nah, itu. Kalau ini bukan peristiwa pidana, berarti selesai. Tapi kalau nanti peristiwa pidana naik, dipanggil menjadi saksi. Panik gak? Panik gak? Panik lah masa kagak. Roy Suryo dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi. Setelah kemarin-kemarin juga udah banyak tuh yang dipanggil ya kan. Ini terkait kalau nggak salah yang katanya sih tanggal 26. Ada peristiwa apa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ya udah, langsung aja nih sebelum hari ini dia dipanggil ke Polda Metro itu jam 10 ya kalau nggak salah jam 10. Tapi sebelum itu dia sudah melakukan klarifikasi duluan di Kompas. Langsung aja kita lihat seperti apa klarifikasinya. Pucat nggak tuh dia? Langsung aja kita sikat. Yuk. Mas Roy, Anda nanti akan diperiksa ini sebagai apa? Ataukah memang sebagai saksi, sebagai penggugat, atau sebagai pelapor, atau kemudian panggilan klarifikasi? Nah, jadi judulnya yang tepat adalah undangan klarifikasi. Undangan Ya, klarifikasi. jadi judulnya undangan, belum berupa panggilan. Saya kira ini trik baru ya dari kepolisian. Tapi kita hormati sebagai warga negara yang baik, saya datang karena sifatnya undangan. Tapi memang yang unik di dalam undangan itu ada nama pelapornya, yaitu Joko Widodo. Oke, undangan klarifikasi atas pelaporan Joko Widodo. Joko Widodo. Ya, tapi tidak ada nama terlapornya. Tidak ada nama terlapornya. Iya, jadi ini aneh juga gitu loh. Jadi ini Iya. Udah pede banget. Tapi kalian lihat ya, tonton sampai habis. Mukanya pucat sepucat-pucatnya. mungkin Lihat, perlu ya nanti. dicermati baik oleh Kompolnas maupun nanti oleh Komnas HAM bahkan gitu, karena meskipun tidak ada nama terlapornya, beberapa kawan seperti kemarin ada Pak Rizal Fadilah, ada juga Bu Kurnia, dan nanti juga ada Bu Dr. Tifa, dan juga sebelumnya ada juga Mas Michael yang tadi ada VT-nya, itu diperiksa sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu loh. Jadi saya kira ini perlu ada aturan yang benar ya, yang baku di kepolisian. Jangan sampai belum jelas ada terlapornya, belum jelas kasusnya apa gitu ya. Kasusnya kan udah ada pelapornya. Tapi di situ bahkan ada lokus dan tempus yang disebutkan ya pada tanggal tertentu definitif. Tapi pertanyaannya muter sampai ke jagat muter sana. Dan ini saya kira nggak betul ya. Saya kira Kompolnas dan juga mungkin Propam atau bahkan Komnas HAM belum mencermati, karena tidak boleh warga negara biasa yang belum jelas diadukannya terlapornya siapa kok dia diperiksa sampai tengah malam. Tapi kalau Dia paham gak sih kalau itu tuh baru aduan masyarakat yang diduga ada tindak pidana di dalam sebuah peristiwa tersebut gitu loh ya. Nanti pihak polisian itu nanti menyelidiki ini ada nggak nih unsur pidananya atau tidak. Hei, panik gak tuh? Panik lah. Kirain dia ngerti hukum, ternyata ya nggak juga. kemudian Anda menyatakan tidak ada nama terlapornya, berarti Ya. tidak ada nama Anda di kolom terlapornya. Tidak ya? ada. Tapi Anda akan tetap memenuhi Oh iya, undangan sebagai warga negara klarifikasi yang itu. baik, dan nanti akan saya sampaikan. Saya sebagai apa? Kalau itu sebagai terlapor ya berhak saya untuk tidak kemudian meneruskan ya keterangan, atau selaku misalnya saksi, tapi saksi atas nama siapa? Kalau itu misalnya atas nama saudara kita, kan kita nggak boleh bersaksi. Jadi buat apa berpanjang-panjang? Oke, Lihat. oke. Tapi sebelumnya sudah adakah kemudian komunikasi dengan pihak kepolisian terkait dengan untuk menanyakan loh, kok ini tidak ada nama Nggak terlapornya? apa-apa, karena mereka mengatakan datang aja Pak. Oke, kalau datang ya saya datang ya sebagai warga, sekali lagi sebagai warga negara baik. Jadi supaya tidak ada Iyalah. kasihan kan kayak rekan Abraham Samad ya, sampai detik ini Mbak itu belum terima undangan baik melalui Masa? WA, tapi sudah disebut mangkir. Masa iye sih? Masa iye? Bisa aja gak di WA ya, siapa tahu di email, undangan elektronik, atau mungkin ya dikirim gitu ya. Ya kalau dibilang mangkir mah mangkir aja gitu. Adalah yang kemarin katanya ketabrak, tapi live di TV. Tinggal Padilla. Dipanggil mangkir. Ini kan nggak bagus juga lah. Rekan respon saya kira juga. Ente yang nggak bagus. Saya juga mendapatkan info beliau tuh belum dapat panggilan, jangankan fisik, WA pun belum ada. Tapi kalau nanti disebut dia Tapi sudah Anda dipanggil. sudah di WA? Kalau saya sudah terima WA, dan kemudian ditanya apakah bersedia datang, saya bersedia. Nggak ada. Ya masalahnya ente di WA karena udah bolak-balik ya klarifikasi ke Polda.
Jadi sama penyidiknya udah punya tuh nomornya. Udah di save. Paling besok-besok juga kesini lagi ya kan, di save dulu gitu. Ada masalah. Tapi Anda sempat menanyakan mengapa kemudian tidak ada terlaporan namanya saya? Belum, kan sampai situ. belum ketemu. Face to Nanti face pada ya? saat ketemu dengan penyelidik atau dengan pemeriksa atau pengundang ya. Saya sebut pengundang karena suratnya undangan. Aha. Itu saya akan tanyakan. Oke, seorang Roy Suryo nanti akan ke Polda Metro Jaya Ya. untuk memenuhi undangan klarifikasi Betul. pada pukul 10. 10. Apakah nanti akan didampingi kuasa hukum dan apa saja yang kemudian nanti akan dibawa atau sudah Nah, itu dipersiapkan? hak dari siapapun yang diundang untuk didampingi, meskipun saya juga nanti menyerahkan ada beberapa kawan yang akan dampingi, monggo ya. Kalau Pede persiapan banget. ya saya nggak persiapan apa-apa, ya udah undangannya mana. Ya udah itu aja yang dibawa. Nggak ada. Pede banget ya kan. Ya tenang aja, ini masih diklarifikasi aja, baru dimintain klarifikasi aja, tenang aja. Persiapan ngapain harus persiapan? Ya gitu. Koordinasi dengan kuasa hukum atau didampingi kuasa hukum? Ya nanti akan kemarin dari teman-teman itu dari tim advokasi yang kemudian menyatakan untuk membela akademisi dan aktivis memang sudah menyatakan di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga di bawah koordinasi Pak Ahmad Kosinudin itu nanti juga akan mendampingi. Kalau dari saya ini dulu deh, undangan klarifikasi ini kan agak sedikit berbeda karena bukan panggilan pemeriksaan, undangan klarifikasi. Bisa jelaskan kepada kami yang mungkin belum terlalu tahu paham hukum, undangan klarifikasi ini sifatnya seperti apa nantinya begitu ya. Dan tadi juga Mas Roy Suryo juga mengatakan tidak ada tulisan terlapor atas nama Roy Suryo dan segala macam, walaupun memang ini sebenarnya teknis, tapi seperti apa sebenarnya Prof. Ibnu? Hostnya ini bagus juga nih, nyindir tipis-tipis aja gitu, menjelaskan kepada kami yang tidak paham tentang hukum gitu ya. Ngerasa gak sih Roy, lu disindir, ngerasa gak sih? Ngerasa gak sih? Aduh, paham nih, dikasih paham ya sama Prof. Ibnu nih. Liatin perubahan mukanya Roy Suryo, dari senyum-senyum sampai pucat. Panik gak? Panik lah. Mbak Adistia, jadi dalam hukum acara pidana itu namanya adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan. Iya, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu ada dua, ada di penyelidikan, ada di penyidikan. Oke. Nah, hari ini kalau bahasanya klarifikasi, tampaknya masih penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Adalah tindakan penyelidik untuk mengetahui suatu peristiwa. Apakah ini peristiwa pidana atau tidak? Nah, itu. Kalau ini bukan peristiwa pidana, berarti selesai. Tapi kalau nanti peristiwa pidana naik, dipanggil menjadi saksi. Hai, paham ya Roy ya? Udah, aman jantung? Aman ya jantung? Aman nih? Panik gak? Panik dong, panik dong. Tenang, masih klarifikasi, tenang. Masih tahap penyelidikan, belum naik tahapnya. Masih tahap awal, santai dulu bos. Nah, itu sudah jelas nanti. Tapi udah pucet mukanya. Sudah sidik, karena sidik itu adalah suatu peristiwa tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Jadi begitu sudah ada pemeriksaan, penggeledahan, kemudian barang bukti baru penentukan tersangka. Itu sudah penentuan panggilan sebagai saksi. Nah, sekarang tampaknya pandangan kami masih penyelidikan atas laporan seseorang. Nah, Sehingga peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Begitu. Oke, jadi memang ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Tapi kemudian di sana tertera jelas pelapornya Joko Widodo, kemudian terlapornya masih kosong. Nah ini gimana nih secara technically? kan masih aduan Iya, masyarakat. kalau pelapor kan siapa saja bisa melaporkan. Betul. Tapi dalam konteks pelapor ini kan penyidik yang tahu apakah ini peristiwa pidana atau bukan. Nah ini klarifikasi. Jadi kalau seandainya misalkan nanti hasil klarifikasi, oh ini tidak ada peristiwa pidana, sampaikan pada pelapor ini bukan tidak pidana ini, nah gitu. Atau nanti kalau sudah masuk, ini ada bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan, ya berarti masuk meningkat menjadi penyidikan. Nah disitulah nanti kalau kita mendengar istilah sprindik. Nah, di dalam sprindik itu ditentukan siapa saja yang sebagai terlapor. Gimana? Udah mulai naik, Bang Roy? Asam lambung. Ya, asam lambung udah mulai naik, gimana?
Udah mulai gelagapan belum ini? Dengar, oh aduh ini ternyata udah masuk tahap penyelidikan ya. Oke, 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 oke. Oke, biasanya untuk pemeriksaan pendahuluan ini dari pandangan Anda begitu kan? Jadi nggak perlu ada namanya yang terlapor tuh siapa gitu ya. Karena yang apa namanya yang diselidikin itu adalah peristiwanya gitu. Nanti diselidikin tuh sama itu. Makanya diundang nih siapa aja nih mungkin yang tadi di video itu atau di peristiwa tersebut ada siapa aja. Oh, ada Roy Suryo, ada Dokter Tifa, ada Resmond gitu. Nah, itu nanti nih semua dipanggilin gitu. Itu semuanya dipanggilin untuk melakukan klarifikasi gitu ya. Nanti kalau setelah klarifikasi ada temuan, oh ini bisa jadi pidana gitu ya, naik gitu Bang Roy. Gitu. Kuliah lagi. Ini kita kuliah singkat nih sama Prof Ibnu nih. Apa saja yang kemudian nanti menjadi objek begitu ya, walaupun tidak secara Asam lambung terperinci. Tapi naik. kita tahu secara garis besar juga kan seiring berjalan Ngantuk juga apa polisi ya? juga lagi menunggu hasil laboratorium forensik atau labfor begitu untuk ada pembanding ijazah-ijazah teman Jokowi, kemudian juga rekan dari Jokowi di sama di UGM. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Langkah ini memang untuk mempercepat pemeriksaan atau undangan klarifikasi terhadap sejumlah orang atau seperti apa? Ya, karena ini ada laporan dari masyarakat, maka penyidik harus merespon sejauh mana laporan itu mempunyai kualifikasi delik atau bukan. Oke. Buka-buka handphone. Waduh, panik nih. Panik. Nyari apa sih, Roy? Aduh, nyari temen. Tadi itu kan. Nah, Nah, sekarang temenin. nanti lanjut kedua, yang dilaporkan itu objeknya apa? Nah, itu. Kalau objeknya itu adalah misalkan ijazah, ya mau tidak mau menurut kami menunggu dulu terhadap hasil pemeriksaan forensik. Kalau hasilnya nanti tidak identik, berarti begini. Kalau identik, berarti begini. Ini itu yang saya kira runtut gitu, Mbak. Ya, Jadi betul. jangan sampai hal ini menjadikan melompat. Ya, betul. Itu melompat, tapi saya tidak tahu dugaan laporannya Nah. apa saja, apakah hanya terhadap itu ataukah yang lain, saya tidak tahu. Nah, itu karena yang masuk tuh kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan ya yang masuk ya, yang dari Barreskrim ada, yang di Polda juga ada. Nah, kalau yang diladukan ke Polda itu kan yang aduannya Pak Jokowi ya, atas pencemaran nama baik, dan masuknya juga UU ITE juga kalau nggak salah, yang waktu kemarin itu disampaikan oleh Yakub ya. Idealnya kalau suatu pemeriksaan itu apalagi ada perkara pidana, ada perkara perdata yang diajukan, ini runtut. Karena runtut itu akan menjadikan bukti yang solid, yang jelas di antara saling membuktikan di dalam suatu peradilan yang ada. Jadi tidak saling lompat gitu loh. Ini yang menurut kami seperti itu. Oke, jadi dilihat runutannya begitu ya. Iya. Nah, itu dia guys. Ya, kita tunggu aja ya. Ini lagi diperiksa nih orangnya ya. Apakah mungkin nanti dia keluar sampai berjam-jam, 10 jam mungkin, atau 12 jam sampai malam. Ya, nanti kita lihat aja update seperti apa. Thank you yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di konten gua berikutnya. Bye, assalamualaikum, peace.